Perkenankan, saya Ayu Trisna yang akan bertindak sebagai moderator pada webinar pagi ini, menyapa yang terhormat Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Supriyanto, Sekretaris Ditjen Perumahan, Bapak M. Hidayat, Rekayasa Alim Media, Kang Joni Subrata, Kang Joni Fajar Subrata, Penasehat DWP Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadi Mulyono, Ketua DWP Kementerian PUPR, Ibu Yusdiana Halawi, beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati, Ibu-Ibu Ketua DWP Unsur Pelaksana di lingkungan Kementerian PUPR, beserta pengurus, Ibu-Ibu kesayangan, pengurus DWP UP Perumahan, Ibu-Ibu Ketua dan pengurus Paguyuban BP2P seluruh Indonesia di lingkungan Ditjen Perumahan, yang saya banggakan, Kang Ren Katili, selamat datang. Bapak dan Ibu perwakilan dari PT Bank Negara, Bank Tabungan Negara Persero Tbk, seluruh hadirin peserta webinar dan semi workshop yang berbahagia. Selamat datang di acara webinar dan semi workshop Rumah Kita seri 2 dengan tema Makeover Ruang Keluarga yang Instagramable dengan ide kreatif mood board. Sebelum kita mendengarkan paparan narasumber, saya ingin membacakan sedikit tata tertib pada saat pemaparan narasumber. Bahwa pemaparan materi, simulasi mood board dan akan dilaksanakan selama 1,5 jam dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama setengah jam atau 30 menit. Bila ada pertanyaan, dapat langsung ditulis pada kolom chat untuk peserta yang ada di Zoom, langsung tanpa harus menunggu paparan dari narasumber selesai. Bila ada masalah-masalah dalam melakukan makeover ruang atau mengatur ruangan pengalaman-pengalaman, bisa langsung ditanyakan tanpa harus menunggu paparan materi dari narasumber selesai. Atau nanti bila waktunya memungkinkan akan bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan di kolom chat akan dibacakan oleh moderator dan akan dikompil dibagi dalam klaster-klaster tertentu dan disampaikan kepada narasumber. Sebelum itu, izinkan saya membacakan riwayat narasumber kita pagi ini. Silakan Mas Adit. Ditayangkan. Nama Bapak Ren Katili, ST Magister Engineering. Beliau lulusan dari ITNS Bandung tahun 1998, melanjutkan studi di Kaiserslautern University Germany pada tahun 2000 dan University of Applied Sciences Kohl Germany tahun 2002. Riwayat pekerjaan, beliau adalah praktisi arsitektur. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, banyak sekali, dan sudah banyak pencapaian yang beliau sudah peroleh, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga saya tidak perlu ini, bisa dilihat di layar monitor. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Kang narasumber untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Terus terang baru pertama kali saya ke gedung PUPR ini, Pak Bu. Meskipun di kami, profesional arsitek tuh gedungnya sudah terkenal bahwa mendapatkan platinum untuk green building. Jadi kayaknya habis dari sini saya mau keliling-keliling gitu Pak ya, mumpung ada di sini. Saya coba share screen dulu. Baik, hari ini pagi ini saya diminta untuk memaparkan tentang materi yang sebenarnya ini sangat relate dengan kita semua. Mau siapapun itu, selama kita tinggal di sebuah hunian dengan keluarga, rasanya ruang keluarga akan selalu dekat dengan kita gitu ya. Jadi makeover ruang keluarga yang Instagramable dengan ide kreasi mood board. Jadi kalau kita lihat ada kata yang sebenarnya sekarang sangat kekinian gitu ya, Instagramable gitu. Kayak kenapa sih harus ke situ gitu ya? Coba mungkin kita akan sebelum kita masuk. Nah, saya tadi sudah di mention bahwa saya arsitek profesional.
saya boleh promosi ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu akan mau berdiskusi setelah ini dengan waktu yang terbatas, bisa langsung ke sosial media, ada di Twitter dan ada di Instagram, karena Instagramable tadi ya. Jadi namanya adalah akunnya Arsitek Tropis, karena kebetulan spesialisasi saya adalah untuk rumah hunian yang adaptif terhadap iklim di tropis lembab seperti di Indonesia ini. Oke, kita mungkin kenalan lagi. Saya selama 2014 hingga sekarang berpraktek sebagai arsitek itu di studio saya, di studio Arsitek Tropis, yang memang hampir 90% karena rumah tinggal klien saya itu ibu-ibu. Jadi saya ke sini tuh kayak biasa aja gitu ya. Enggak kayak di sarang penyamun, enggak sama sekali, karena saya sudah terbiasa. Jadi hampir 90% klien saya ibu-ibu. Jadi saya paham apa sih yang mau dimauin dengan ibu-ibu itu ya, dengan rumahnya gitu. Jadi biasanya datang dengan galau, selesai dengan bahagia. Harusnya begitu ya. Dan mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan hari ini juga bermanfaat dan bisa langsung bisa dipraktekkan gitu ya. Bukan sebagai arsitek atau sebagai desain interior, sama sekali enggak. Tapi paling tidak bisa menata hunian itu menjadi, tadi seperti sudah di-mention, bahwa ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang menjadikan recharge untuk ruang keluarga yang bagi setiap keluarga yang ada di sini. Beberapa ada proyek yang memang saya renovasi, ada yang makeover, ada yang dimulai dari nol gitu ya. Tapi apapun jenis proyeknya, memang intinya adalah bagaimana membuat rumah itu menjadi sesuatu tempat kita kembali setiap harinya, mengambil energi untuk besok hari itu. Jadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Kira-kira materi hari ini adalah kita akan membahas tentang ruang keluarga Instagramable tuh yang kayak bagaimana sih gitu ya. Terus kenapa harus ruang keluarga yang kita pilih hari ini? Kemudian juga kenapa juga harus ruang keluarga itu di makeover? Kemudian mungkin kalau di judul tadi ada mood board, apa itu mood board? Nah, ini nanti kita akan detailkan. Kemudian juga di sini ada bagaimana tentang ruang keluarga itu sendiri, fungsinya, siapa yang menggunakannya, kemudian bagaimana layout yang ideal gitu ya. Dan juga pelengkap di dalam ruang keluarga itu sendiri, mengenai perabotannya, bagaimana dimensinya, bagaimana menata dengan baik, warna yang harus dipilih, kemudian elemen-elemen dekoratif apa saja yang akan ada di dalam ruang keluarga. Jadi jangan sampai barang-barang yang tidak berguna di dalam ruang keluarga justru bikin sempit dan membuat mood jadi berantakan. Nah, ini yang perlu kita pelajari satu-satu dan detailkan gitu. Kemudian juga ada penerangan yang akan kita bahas di sini. Bagaimana membuat ruang keluarga itu menjadi nyaman, cozy, tadi hangat. Nah, ini ada teknik-tekniknya. Jadi kita akan pelajari satu-satu. Bagaimana memilih ukuran karpet. Karena banyak yang salah pilih juga. Ada yang kekecilan, ada yang terlalu luas. Nah, yang ideal seperti apa sih? Jadi kita bahas satu-satu. Lebih kepada untuk Bapak dan Ibu di sini punya pengetahuan dasar. Supaya dalam mendesain atau me-makeover ruangnya tadi, ruang keluarga itu menjadi dengan barang-barang yang sudah ada dan pas gitu ya, menjadi lebih indah. Kira-kira nanti terakhir kita akan bahas bagaimana mood board itu sendiri, bagaimana kita berlatih, bersimulasi gitu ya, supaya Bapak dan Ibu kira-kira tahu kemana arah makeover ruang tersebut. Nah, kita masuk ke ruang keluarga Instagramable. Sebenarnya ruang keluarga Instagramable itu yang kayak gimana sih gitu. Kenapa ini jadi penting? Nah, di zaman sekarang saya kedatangan ibu-ibu datang ke hunian atau ke rumah, ke kantor kami, itu bukan cuma sekedar untuk mendesain rumah yang baik, yang sehat gitu ya.
tapi selalu ada kata-kata mau yang Instagramable dong Mas gitu ya. Karena apa? Karena ini penting untuk dibagikan di sosial media, di grup WhatsApp mungkin, atau di grup keluarga. Jadi ada satu kecenderungan saat ini bahwa rumah itu adalah konten ibu-ibu. Itu penting ya, bukan cuman OOTD, tapi harus match dengan backgroundnya. Dan ruang keluarga itu menjadi salah satu studio kecil lah istilahnya gitu ya, untuk bisa sharing kebahagiaan, karena bahagia bisa menular. Jadi yang kita rasakan itu bisa menular ke orang lain dengan secara visual. Nah ini yang coba kita cari gitu ya, kita gali. Karena yang Instagramable ini bukan tiba-tiba, tapi harus ditata. Ada ilmunya. Enggak tiba-tiba langsung dipasang terus jadi Instagramable. Enggak. Ada panduan-panduannya. Nah ini bocorannya, mudah-mudahan nanti bisa selesai dari sini lihat ruang keluarga di rumah itu udah Instagramable belum sih gitu ya, dari yang dipaparkan tadi. Nah nanti itu kita bisa lihat. Jadi memang ruang keluarga yang Instagramable adalah ruang keluarga yang estetik, fotogenik, dan erat akan sesuatu yang indah, berbau seni. Faktor pembentuk keindahan sebuah ruang keluarga itu adalah harmonisasi. Nah ini keywordnya, harmonisasi bentuk, harmonisasi warna, dan juga material atau furniture dan elemen dekor yang ada dalam ruangan. Jadi harus menyatu satu sama lain. Oh ya, ini ada ini karena ilmu ya. Nah, biasanya karena saya juga dosen, biasanya saya pengen ngetes gitu ya. Nanti jadi harus kira-kira di serap gitu ya, supaya nanti pada saat kuis. Nah, kuis berhadiah ya, Bu ya. Ada hadiah dari BTN. Nah, ilmu yang di-sharing pagi ini bisa jadikan kunci jawaban nantinya ya di kuis di akhir pemaparan. Kita masuk kemudian. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus ruang keluarga? Kenapa enggak kamar Mbak? Kejauhan ya. Atau kenapa harus ruang keluarga? Nah, yang saya pahami, ruang keluarga itu dalam sebuah rumah adalah jantungnya rumah. Karena apa? Karena disitulah keluarga inti akan bertemu. Yang paling sering. Jarang ketemunya di ruang kamar orang tua gitu, atau kamar anak. Tapi seringnya kita berbagi, bertemu, bersantai, bercengkerama, untuk recharging energi dengan keluarga itu adalah di ruang ini. Jadi satu-satunya ruang yang paling mampu, nah ini, paling mampu menampung kegiatan masing-masing anggota keluarga. Secara bersamaan kadang. Jadi ada yang nonton TV, ada yang main gadget mungkin. Nah itu nanti kita kupas. Karena dia seringnya digunakan, nah ini, frekuensi penggunaannya karena sering, jadi kualitasnya harus dijaga ibu-ibu. Karena pasti sofa akan sering digunakan, sering didudukin, lama-lama kempes. Nggak ada yang tahan sampai bertahun-tahun. Pasti suatu ketika harus di backlight ulang, diganti warna atau dibeli ulang gitu yang baru. Kemudian karena fungsinya yang beragam, karena banyak sekali individual yang akan berada di ruang keluarga tersebut, jadi kenyamanannya harus dijaga. Harus tetap nyaman. Tetap cahayanya dapat dengan baik, tidak lembab, gitu ya. Dan kemudian karena penggunanya lebih dari satu orang, ini moodnya harus dijaga. Jadi kalau bisa nih, bapak-bapak yang bludrek dari kantor gitu, begitu masuk disambut di ruang keluarga, lupa kalau tadi stres. Atau anak-anak gitu ya, yang mungkin galau gitu, pulang dari sekolahnya, sampai ruang keluarga bisa rileks kembali. Jadi ruang keluarga penting di sini untuk semua anggota keluarga. Jadi inilah kenapa kita pilih gitu ya. Kenapa harus ruang keluarga hari ini. Kemudian kita lihat mengapa ruang keluarga itu harus di makeover. Pertama adalah kualitas materialnya menurun. Jadi di dunia ini memang nggak ada yang bertahan lama ya Bu.
wajah aja harus dijaga ya, di fresh gitu tiap hari. Relationship juga kayaknya ya. Nggak ada yang akan stabil terus. Kadang nanti kualitasnya menurun. Nah, rumah tinggal sebagai atau ruang keluarga tempat kita berrelationship dengan orang terdekat juga pasti akan menurun kualitasnya, sehingga dia harus menjadi mood booster gitu ya untuk meningkatkan kehangatan dalam ruang keluarga ini. Kemudian kenyamanan ruang pasti akan berkurang. Dan juga visual gitu ya. Kadang tren ini berubah, Bu. Ibu hari ini pakai baju yang warna merah, 2 tahun kemudian warna ini jadi nggak tren. Bisa jadi trennya udah ganti lagi gitu. Pentingnya ini dijaga supaya kita mood dalam sebuah ruang keluarga ini tetap update gitu, up to date. Nah, ngomong-ngomong soal kualitas nih, kebetulan mungkin ya jangan sampai ya kualitas gini baru di makeover. Kalau perlu ketika warnanya udah pudar belum robek pun tuh sudah harus diganti gitu ya. Jadi setiap material memiliki umur pemakaian. Warna akan memudar, ketebalan material juga akan menipis. Jadi ini salah satu indikasi kenapa rumah itu atau ruang itu harus di makeover. Mungkin kita nggak sadar gitu, pemakaian sehari-hari itu membuat segalanya itu menjadi berkurang. Sirkulasi udara mungkin jadi tidak baik. Yang tadinya ada jendela bagus, tiba-tiba diganti gordennya, ketutupan pohon di depannya, dan seterusnya, sehingga ruangan menjadi lembab. Jadi ini perlu kita cermati karena ini berkaitan dengan kesehatan penghuni, harus di makeover. Dan ini yang tadi saya pikir, bahwa setiap keluarga yang datang ke kami pengen visual atau ruangannya itu instagramable tadi. Jadi bagaimana membentuk rumah yang kira-kira tidak cuma nyaman tapi secara look itu menarik untuk dilihat gitu ya. Nah ini kalau misalnya ibu dan bapak merasa bahwa secara kasat mata ruangannya udah banyak ruang barang yang harusnya tadi nggak ada di situ. Biasalah kalau kita tuh ada ini taruh aja, beli baru taruh aja. Lama-lama yang tadinya bagus, 1 tahun kemudian ini kenapa jadi nggak enak ya? Nah kebetulan kita tiap tahun ada yang lebaran. Nah di situ biasanya baru sadar, iya ya harus dicat lagi gitu. Oh ini ya kursinya nggak boleh ada di sini. Itu alami kejadian tersebut. Jadi kita numpuk-numpuk barang di sebuah ruang keluarga yang tadinya harmonis gitu ya, antara warna, bentuk, jadi hilang gitu. Nah ini yang kira-kira tanda kita harus makeover. Proses makeover, nah ini kalau kita ngomongin soal makeover tuh nggak tiba-tiba ya Bu, tiba-tiba langsung ke ruang ke mall gitu langsung beli, udah beli bantal atau beli karpet baru dan seterusnya. Saya sarankan nggak melakukan itu, karena biasanya kalau tidak direncanakan dengan baik, tadi tidak harmonis tadi, warna akan berantakan, boro-boro instagramable, jatuhnya jadi kalau orang Sunda bilang babaliet gitu ya Bu ya. Jadi tahapannya adalah, nah ini kalau saya sebagai desainer, tahapannya itu kita lihat pertama adalah bikin mood board. Bikin mood board sebelum saya mendesain. Jadi penting ini. Jadi kita bikin dulu mood board, baru mendesain, setelah oke, baru eksekusi. Jadi eksekusi itu terakhir setelah diskusi panjang mungkin dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan penghuni rumah tersebut. Jadi apa sih mood board itu dan kenapa itu nanti hari ini kita juga akan ada simulasi ya. Jadi mood board adalah representatif visual dari ide-ide untuk proyek desain. Jadi mau makeover itu proyek ya, bukan cuma PUPR dan perumahan ya Bu. Ruang keluarga bisa jadi proyek untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Pasti ada RAB-nya di situ Bu. Jadi sebelum salah beli, nah harus direncanakan dengan baik. Jadi ini tuh bentuknya kolase nantinya. Kolase
adalah alat bantu desainer untuk fase perencanaan awal proyek. Jadi nanti pada dasarnya mood board itu adalah kumpulan gambar. Jadi kalau kita lihat di kanan ini kayak tempelan-tempelan aja itu. Nah, gitu ya. Buat saya ini sangat penting ibu-ibu. Karena apa? Nah, ini. Ini adalah klien-klien saya, Bu. Ibu-ibu rumah tangga yang saya bilang tadi. Untuk mengerti isi hati satu ibu-ibu aja. Buat saya itu susahnya luar biasa. Apalagi saya harus menghadapi sekian banyak. Nah, isi hati susah ditebak. Oleh karenanya saya bikin mood board. Saya nggak tahu ibu ini maunya, sukanya apa, saya nggak tahu. Karena saya nggak tinggal dan hidup sama mereka. Tapi dalam satu hari saya harus tahu. Dia mau kemana, arahnya mau ngapain, dan seterusnya. Jadi mempermudah saya untuk mengetahui lah kira-kira apa yang mau dimaui dengan ruang keluarga ini. Jadi saya bikin mood board-nya. Nah, buat ibu-ibu sendiri buat apa? Kira-kira ini penting. Ya supaya ibu juga tahu maunya kemana, biar nggak rungsing nanti ketemu desainer gitu ya. Jadi saya nggak suka ini, dia nggak suka tapi tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Nah, mood board adalah alat bantu. Jadi mau warnanya sukanya gimana sih? Saya bisa tebak mungkin Ibu Dirjen sukanya warna merah misalnya. Atau Ibu Moderator suka hitam dan putih sepertinya. Nah, hal-hal kayak gini bisa ketahuan. Saya pernah ada satu desain rumah. Saking intensnya saya dengan dia, waktu saya memilih warna, saya sodorkan warna pink, ibu-ibu. Karena setiap saya meeting, dia selalu pakai kerudung warna pink. Jadi nggak ditolak desain saya, Bu. Alhamdulillah. Saya bisa membaca isi hatinya melalui apa yang dia suka. Kebayang kalau cuma ngurusin warna aja bisa meeting 5 kali. Saya pikir saya harus pangkas itu gitu. Gitu ya ibu-ibu. Ini adalah contoh. Ini klien saya, alhamdulillah rumahnya udah jadi, udah puas gitu ya. Pakai waktu dikumpulin nggak ada yang komplain. Mau datang ke ulang tahun kantor kami gitu. Kalau enggak dia ini ajang komplain, saya bisa kelar setelah itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke ruang keluarga tadi ya, yang akan kita make over, biasanya kita harus tahu dulu fungsinya. Nah, fungsi di ruang keluarga itu apa? Nah, ini tiap keluarga mungkin punya karakter yang beda-beda. Ini yang standar saja saya akan paparkan. Biasanya ruang keluarga itu untuk nonton. Pasti ada televisi di situ. Itu hampir di semua ruang keluarga. Belum pernah saya ngelihat ruang keluarga nggak ada TV-nya, nggak ada. Meskipun sekarang semua nontonnya dari gadget, tapi TV-nya gede-gede pasti ada, karena itu simbol juga dari keluarga tersebut. Ada beberapa ruang keluarga yang saya lihat fungsinya adalah tempat untuk membaca. Karena kalau baca di tempat tidur, jatuhnya ngantuk tidur. Jadi dia harus baca di tempat duduk yang ada rak bukunya. Itu biasanya bapak dan ibunya menghabiskan waktu dengan baca di pojokan. Dulu mungkin ada koran ya, sekarang udah mulai nggak ada, tetap di pojokan dia baca. Atau anak-anak bermain gadgetnya di sana. Kemudian ruang keluarga kadang menjadi tempat untuk menerima tamu, meskipun sekarang ruang tamu udah jarang ya. Tapi biasanya tamu-tamu yang asik diundang sampai ke dalam ruang keluarga. Kalau nggak asik cuma di pagar, yang nagih misalnya. Biasanya kalau untuk ngobrol biar sesama bestie gitu ya. Nah, ngobrolnya intim, enak itu di ruang keluarga, Bu. Kemarin selama pandemik ruang keluarga ini banyak yang babak belur menjadi ruang tempat untuk bekerja juga. Work from home, rebutan bahkan. Yang mau kerja dari situ siapa, yang mau belajar dari situ siapa dan seterusnya. Karena wifi-nya paling kencang biasanya di ruang keluarga. Gitu ya. Kemudian kadang juga ada yang buat untuk beristirahat gitu, rebahan gitu, sampai ketiduran beneran itu ada juga. Jadi makanya sofanya yang dipilih yang nyaman Mas Ren gitu. Jangan yang tanggung, yang luas gitu, bisa untuk tiduran. Dan terakhir ini yang biasanya untuk juga jadi tempat konten gitu ya. Klien-klien saya itu ada yang misalnya saya pengen ruang keluarga Mas, tapi kalau dijadiin konten ada 4 sisi. Jadi saya bisa foto dengan 4 view yang berbeda.
Jadi kelihatan rumah saya itu nggak itu-itu aja gitu. Jadi kalau dari sisi beda, dari sisi, oh oke. Jadi ruang keluarga adalah studio mini ya, studio kecil gitu. Tapi tidak jarang ada juga ruang keluarga yang ada pianonya gitu, untuk salah satu anaknya untuk bermain musik mungkin. Atau jadi sebuah galeri untuk menunjukkan beberapa karyanya dan seterusnya. Jadi untuk mendefinisikan fungsinya, rasanya ini balik lagi ke ibu-ibu. Apa yang paling penting? Baik, sekarang setelah kita tahu fungsinya tadi, kita baru masuk. Harus ada apa saja di dalam sana. Kita beranjak ke perabotan, dimensi, dan layout. Ini kelihatannya sepele, tapi saya yakin banyak sekali di sini yang salah beli. Nggak tahu bahwa dindingnya itu cuma 2 meter misalnya. Dia beli 2 meter 20. Jadi nggak masuk di dalam ruangan tersebut. Atau karpet yang luasnya mungkin ruangannya 5 kali 4. Dia cuma beli 2 kali 1. Jadi kecil banget. Nah, hal-hal ini kita perlu tahu sebelum tadi ke toko furniture gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Layout ruang keluarga harusnya kayak gimana sih? Nah, ini adalah 10 panduan. Nah, kira-kira kalau ibu tahu panduan ini, rasanya seharusnya sih ruangannya akan jadi Instagramable gitu ya. Jadi kan pastikan tuh ruangan tuh fungsional. Tadi kita udah ngomong fungsinya tadi. Pertimbangkan juga akan berapa banyak orang yang akan menggunakan ruang keluarga tersebut. Karena ini akan menentukan berapa kursi yang harus kita sediakan. Ada seberapa panjang sofa yang harus disediakan. Lalu tentukan, nah ini gaya yang mau dipilih tadi. Pak Dirjen udah mention mungkin ada yang futuristik, ada juga yang gayanya minimalis dan seterusnya. Itu ditentukan di awal. Jadi waktu beli itu ada panduannya. Jadi panduannya bukan karena diskon, tapi karena dari rumah udah tahu gaya yang mau dicari gitu. Mungkin dari rumah saya mau beli yang minimalis. Oh kok pas di toko furniture yang diskon 50% adalah sofa klasik. Jadi akhirnya berantakan lagi. Nah ini yang harus dipelajari baik-baik. Yang kedua adalah fokus pada focal point. Focal point itu adalah ketika saat kita masuk ke dalam ruangan, ada satu yang menjadi pusat eye catching, yaitu biasanya di satu dinding itu adalah TV atau stereo system gitu ya. Biasanya di ruang keluarga ini di salah satu itu menjadi satu pusat. Nah itulah menjadi acuan kemana akan desain ini mengarah gitu ya. Kemudian ciptakan center. Jadi kalau dalam sebuah ruangan pasti ada titik tengahnya. Nah biasanya itu coffee table. Ada juga yang nggak pakai coffee table karena mau lele di bawah di karpet. Nggak apa-apa. Berarti karpet itu jadi senternya. Tapi harus ada senternya. Supaya kita tahu arahan desainnya itu mengisi ruangnya akan dengan seimbang. Gitu ya. Kemudian biasanya coba kita buat garis simetri dalam ruangan. Ketika tahu TV akan ada di dinding sana, nah itulah garis simetrinya. Nggak mungkin kita akan miring-miring gitu ya. Setelah itu apa? Sofanya paling tidak mengarah ke TV dan itu dengan posisi yang simetris. Ini yang harus kita tahu gitu ya. Jangan sampai TV-nya di sebelah kiri, sofanya di sebelah kanan. Jadi nonton tuh anatomi tubuh itu nanti tiba-tiba kok kayak sakit pinggang, salah narok sofanya. Kok leher jadi ke kiri, gak enak karena lihat berjam-jam ke TV yang salah arahnya. Dan kemudian pikirkan sirkulasi. Jadi kalau misalnya dalam sebuah ruangan menaruh perabot itu mengambil space sehingga orang nggak bisa jalan.
Kalau kita tahu pintunya dari arah sana, coba usahakan tidak blocking. Jadi sofanya jangan ditaruh di depan pintu, orang akan berputar misalnya. Atau ditaruh pajangan bunga atau kristal gitu ya, pajangan di dekat orang lalu lalang. Jadi nggak heran kalau hampir tiap bulan beli lagi karena jatuh, apalagi punya anak kecil. Kalau bisa diletakkan yang jauh dari jangkauan. Kemudian yang keenam adalah ciptakan keseimbangan nih, balancing. Jadi bukan berarti semuanya datar satu rata, enggak. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Lemari mungkin lebih tinggi, kursi lebih rendah. Harmonisasi inilah, keseimbangan inilah yang membuat ruangan itu menjadi lebih dinamis. Jadi pilih potongan dengan ukuran dan tinggi yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Dan saling menyeimbangkan. Tempatkan nih, sebelum mengisi yang kecil-kecil, tempatkan dulu barang-barang yang besar-besar. Misalnya sofa dulu, kemudian lemari TV, kemudian rak buku dan seterusnya. Baru yang kecil-kecil seperti coffee table di sudut, lampu berdiri, lampu duduk dan seterusnya. Yang ketujuh, ini sebenarnya yang paling sangat personal. Jadi tambahkan dekorasi, karya seni, foto dan cermin di dinding. Kalau ruangannya terlalu kecil, tambahkan cermin untuk membuat efek lebih luas. Biasanya ruang keluarga itu ruang yang personal juga buat family. Kalau ada orang datang, bisa tahu, oh ini ada keluarga, ada anaknya, ada ibu. Biasanya dipajang foto-foto. Galeri-galeri foto ini untuk mengingatkan tadi, memori-memori yang bahagia tadi bisa dipajang di ruang keluarga. Kemudian menggabungkan pencahayaan. Ruang keluarga itu, Bu, itu 3 dimensi. Jadi bukan flat gitu ya. Nah, ketika 3 dimensi, berarti cahaya pun harus berlayer-layer. Kadang ada ruang keluarga yang cuman lampunya satu di tengah. Udah aja. Udah gitu warnanya putih. Jadi kayak warung. Feeling hangatnya nggak ada. Harusnya layering. Karena lampu itu macam-macam fungsinya. Ada yang general lighting, ada task lighting, ada ambience. Nanti kita bahas di pencahayaan. Intinya ketika Bapak dan Ibu mulai mau memakeover, pikirkan bahwa lampunya nggak cuma dari satu sumber. Harus dari beberapa. Kenapa kita datang ke lobi hotel enak banget, nggak pengen pulang? Kenapa kita kalau masuk ke kamar hotel nyaman banget? Karena ternyata lampunya itu ditata sedemikian rupa, nggak silau ibu-ibu. Teknik meletakkan lampu itu nggak boleh langsung kena mata kita. Makanya nyaman gitu. Kalau kita kan nggak ditaruh tengah, jadi begitu datang, wah silau gitu. Males lama-lama di ruangan itu karena glare-nya terlalu mengganggu. Kemudian tambahkan karpet. Nah ini karpet ini sebenarnya untuk tadi ya, menyatukan ruang-ruang mana yang untuk bercengkrama, mana yang untuk sirkulasi. Dan juga ukurannya harus disesuaikan, nanti kita bahas. Kemudian padu-padankan dengan personal. Nah, pilih yang ibu suka, karena ibu yang akan berada di situ lama sekali gitu. Di bapaknya mungkin datang malam gitu ya, pagi berangkat lagi. Ibu hampir 24 jam mungkin di rumah. Jadi pilih warna atau material itu yang sesuai dengan personal ibu ya, masing-masing. Pertama yang harus dilakukan adalah memilih palet warna. Jadi sebelum ke toko furniture tadi gitu ya, ketika kita bikin mood board, pilih dulu warnanya. Maunya ke arah mana. Nah, ada yang mungkin sulit untuk memadu padankan warna. Sekarang di internet banyak. Kalau ibu suka ada nuansa hijau, cari yang berkaitan dengan hijau. Kalau suka dengan kuning, mana warna kuning ini cocoknya digabung-gabung dengan warna apa saja. Palet warna inilah yang akan menggambarkan ruangan itu secara keseluruhan. Kalau ibu suka coklat gitu ya, kayak di bawah, itu dia cocok digabungkan dengan abu-abu, dengan krem, dengan dark brown gitu ya. Kalau ibu suka yang ceria gitu ya, yang seperti yang di atas, maunya hijau gonjreng gitu. Cocoknya dengan orange.
mungkin disematkan warna marun di situ. Jadi ketika punya panduan itu, jadi gampang. Oh, beli sofanya yang warnanya marun misalnya. Bantalnya karena sudah ada palet warnanya, ibu nggak akan lari-lari tuh. Misalnya warnanya tiba-tiba jadi biru, padahal di palet warna nggak ada. Jangan. Jadi panduan palet warna inilah panduan ketika waktu mau beli atau lihat sale gitu ya di toko furniture, mana yang nyambung, mana yang enggak. Beli aja yang nyambung, jangan yang enggak. Karena tujuannya Instagramable gitu. Warna-warna ini sudah di-proof by desainer seluruh dunia. Ini adalah palet warna yang paling serasi. Nah, nanti ini bisa kita bahas lagi ke dalam. Ketika kita mulai mungkin makeover itu pertama adalah ngecat ruangan ya. Ngecat ruangan itu ternyata ada tekniknya Ibu dan Bapak. Kalau Ibu punya ruangan cuman kecil, nah Bapak dan Ibu bisa mengecat satu warna saja di dindingnya, seluruhnya dengan warna yang lebih terang. Karena efeknya akan membuat dia menjadi lebih luas. Itu ya. Kalau Bapak dan Ibu punya ketinggian ruang keluarga itu cuma 2,4 meter gitu, pendek. Yang harus dilakukan adalah mengecat dinding lebih gelap dari plafonnya karena akan punya efek dia lebih tinggi gitu. Kemudian kalau ibu punya ruangan yang pendek ingin memberikan efek yang lebih panjang ke sana, nah ini kita bisa lihat ibu bisa mengecat warnanya apa dengan warna putih gitu ya, sehingga ruangan akan menjadi lebih jauh gitu di salah satu sisi. Jadi setiap mewarna dinding itu punya efek. Jadi kalau dulu kan kita kalau ngecat ya satu warna udah selesai semua gitu. Ternyata ada teknik-teknik gitu. Dinding yang sebelah sini kalau dicat beda dengan yang sini efeknya apa? Nah itu ada ilmunya. Nah kebetulan nanti ini bisa saya bagikan ke ibu-ibu untuk jadi panduan waktu mau ngecat ruangan. Mungkin ini nggak cuma ruang keluarga, ruang kamar anak kok kayak sempit banget. Nah ini caranya begini. Atau ibu punya ruangan yang lebih panjang kayak lorong. Efeknya gimana caranya supaya dia nggak kayak lorong, lebih pendek. Nah dinding yang di ujung sana dicat lebih gelap. Jadi dia akan berefek lebih pendek. Sehingga feelingnya nggak kayak di dalam satu lorong gitu ya. Nah ini semuanya ada di tekniknya. Dan ini bisa diterapkan di ruang keluarga ibu masing-masing. Iya? Atau ini yang biasa sering adalah saya pengen ruangan saya kelihatan lebih lebar. Jadi ketika lebih lebar bisa jadi secara horizon itu direndahkan ruangannya. Karena kita kalau berada di ruang kayak di pantai gitu dengan horizon yang jauh efeknya luas. Sehingga bisa jadi dinding itu kita bagi dua ibu warnanya. Yang terang di atas, yang gelap di bawah. Jadi kita bisa lihat bahwa ruangannya akan jadi lebih lebar gitu. Nah itu semua ada ilmunya. Nah dindingnya seolah direndahkan horizon matanya ini sehingga kita garis gitu ya. Terus dibedakan kalau di rumah-rumah itu ada yang bawahnya kayu, atasnya putih. Itu ternyata efeknya menjadi lebih lebar. Hal-hal kayak gini bisa diterapkan. Nah, dan seterusnya ini juga kalau kita cat secara vertikal efeknya jadi lebih pendek, lebih tinggi. Kalau misalnya horizontal garis-garisnya di satu dinding jadi lebih lebar dan luas gitu. Dan semuanya ini proof juga ya. Jadi karena ada ilmunya tadi bisa dipraktekkan. Kita masuk ke elemen furniture yang paling harus ada biasanya, yaitu sofa. Ini yang paling sering terjadi, salah beli ukuran sofa. Kepanjangan, kependekan gitu ya. Nah, ukurannya berapa sih yang paling pas? Nah, kalau ibu dan bapak mau meletakkan sofa di salah satu dinding, misalnya dindingnya itu panjang 3 meter, jangan beli sofa 3 meter. Atau jangan beli yang kekecilan juga. Yang paling ideal adalah 2/3 dari
panjangnya dinding. Jadi harus diukur tuh. Jangan tiba-tiba datang, aduh ini kayaknya pas ya. Aduh, biasa kita pakai perasaan. Kayaknya pas Pak. Begitu sampai rumah nggak pas. Dibalikin nggak mungkin. Jadi inilah pentingnya kita tahu gitu. Jadi ketika beli sofa 2/3 dari lebar dinding yang mau dipasang sofanya di situ. Sisanya apa? Nah ini, sisanya nanti kayak ada tempat lampu, itu udah dipersiapkan di pojok-pojok untuk lampu apa lampu table gitu ya. Ya itu semuanya dipersiapkan, nggak tiba-tiba. Dan bisa, kalau bisa memang sofa itu tidak blocking jendela. Jadi kalau ada jendela sebisa mungkin tidak, karena akan repot dan maintenance ya, mau buka pintu apa buka tutup jendela, belum gordennya, area yang tidak kesapu dan seterusnya untuk maintenance gitu. Jadi kalau bisa memang di salah satu dinding yang kokoh gitu ya. Dan kadang ini juga kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang percaya Feng Shui, memang sebaiknya diletakkan di sini sehingga tidak menghalangi cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau ini lebih ke ukurannya. Tadi kalau Bapak dan Ibu udah tahu gitu ya, oh saya punya dinding 3 meter, jadi saya harus beli 2/3-nya. Oh kira-kira jadi harus beli yang 2 meter. Nah 2 meter itu sofanya yang berapa seater kira-kira. Nah itu bisa dilihat. Kalau misalnya mau dijadikan 2 seater, jadi emang satu seaternya 1 meter yang lebar. Atau dengan tipe yang nggak apa-apa 3 meter, 3 seater lebih kecil. Jadi 2 meter dibagi 3. Dan semua ukuran ini biasanya standar di toko-toko furniture. Jadi ketika Bapak dan Ibu mau beli, udah tahu tuh, nanti saya mau beli yang kayak ini gitu. Ini tadi, ini kalau nggak salah sudah sempat dibagikan juga di mood board library ya, kalau nggak salah buat ibu-ibu. Jadi memang ini sofa itu punya karakter, sama kayak ibu-ibu punya kepribadian. Jadi harusnya bisa matching. Yang ibu dan bapak suka itu yang mana, itulah yang menunjukkan kepribadian masing-masing keluarga. Jadi ada yang bisa suka yang kayu rotan, modelnya kayu rotan. Atau yang agak modern bisa dipasang seperti itu. Atau yang klasik tadi. Jadi macam-macam sofa ini, meskipun ukurannya tadi udah bisa kita tentukan, gayanya yang berbeda-beda. Nah ini kembali lagi ke selera bapak dan ibu masing-masing. Sofa udah kelar nih. Sekarang mulai kita cari meja atau kabinet TV. Jadi layout ini untuk di meja dan kabinet ini bisa dipasang di berbagai macam caranya gitu ya. Jadi misalnya ada juga kalau ruangan yang kecil, kalau bisa nggak usah pakai meja lagi karena akan menghalangi sirkulasi. Ditempel aja langsung ke dinding, dikasih ambalan seperti gambar di kiri. Atau misalnya ruang keluarganya itu kaca semua, dindingnya nggak ada misalnya. Atau satu dinding kecil, sehingga ditaruh di sudut sebelah yang kanan itu ya. Caranya begitu, memanfaatkan. Yang common adalah ada meja kabinet untuk meletakkan segala gadget atau equipment yang kaitannya dengan TV. Jadi dia kalau bisa diletakkan meja ini di depan dinding ya, tidak di depan jendela lagi gitu, supaya gampang untuk peralatan listrik dan seterusnya. Nah biasanya ini ada yang diletakkan di atas meja, ada yang tetap ditaruh di dinding, tapi di bawahnya ada meja. Nah seperti apa saja yang harus ada di meja tersebut, nah ini nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kita masuk berikutnya. Jaraknya. Jadi jarak antara TV dengan meja ini, dengan sofa itu juga ada standarnya. Kadang kita, udah kita beli yang paling gede TV-nya, Bu. Kita jangan sampai kalah sama tetangga. Padahal ruangannya nggak memadai. Setahun kayaknya sakit mata satu keluarga. Karena ego ya. Jadi sebenarnya kita harus nyaman gitu ya. Apalagi sekarang TV digital. Kita bisa lihat email aja dari TV gitu. Oh iya ya. Baik.
simulasi 15 menit cukup. Oh ya, oke. Baik. Kira-kira itu ya. Jadi pokoknya beli TV itu ada standar ukurannya. Kalau TV-nya 32 inch, naruhnya cuma 1,8 gitu ya. Kalau TV yang paling gede 7,71 inch, nah minimal tuh 3,8 meter jarak terdekat. Saya akan bagikan, jadi jangan khawatir. Semua peserta pulang dari sini langsung cek semuanya. Jarak berapa? Ambil meteran, Pak. Kita ukur, gitu ya. Ini TV-nya kurang gede, beli lagi, gitu. Mumpung diskon. Sekarang kita masuk ke kursi aksen. Ini sebenarnya kursi aksen kayak begini ya, Bu, yang kita duduk di sini. Kursi istilahnya ini bisa fleksibel, kita bisa taruh mau 1, mau 2, mau 3 untuk menemani si sofa tadi. Nggak harus sama loh. Sofanya kulit, yang ininya mau motif-motif batik mungkin, why not? Yang perlu diperhatikan hanya dudukannya, jangan sampai lebih tinggi atau lebih rendah dari sofa. Jadi harus sejajar. Jadi kursi boleh bermacam-macam di dalam sebuah ruangan keluarga. Tapi tingginya jangan satu tinggi satu rendah gitu ya. Supaya apa? Supaya ngobrolnya nyaman. Titik mata itu akan sama ketemunya gitu. Jangan kayak yang satu tinggi ngobrolnya nggak enak gitu ya. Kayak ke bawah gitu. Jadi ini yang penting. Jadi ukurannya tadi ini bisa jadikan acuan gitu ya, karena memang standar. Kalau ruangannya kecil, pilih yang pegangannya ini nggak tebal, lebih tipis supaya pas gitu. Sama dengan sofa, dia punya karakter beda-beda, bisa dipilih dengan gaya yang macam-macam sesuai nanti tema yang dipakai. Lalu ada coffee table. Ini coffee table. Contoh coffee table itu yang seperti ini. Bisa yang panjang, square, atau bisa lingkaran. Jadi ukurannya berapa? Nah ini ada ilmunya lagi. Dia harus setengah atau 2/3 dari panjangnya sofa. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu panjang juga untuk nutupin. Gitu ya. Ini macam-macam karakternya bisa dipilih. Mulai dari yang tradisional hingga kekinian juga ada, merepresent dari style masing-masing. Kemudian hiasan dinding. Ini kadang sepele ya, tapi saya yakin nggak semua ibu-ibu bisa nempelin pajangan dengan tepat, gitu ya. Karena memang cara menempelkan ini tuh ada ilmunya juga gitu. Jadi yang dipilih dulu, mau lukisan atau mau foto keluarga. Kalau lukisan biasanya satu tunggal cukup gitu. Kalau foto dengan memori keluarga itu bisa bermacam-macam. Atau artwork grafis itu bisa juga lebih dari satu. Nah, bagaimana caranya untuk mengaturnya supaya kelihatan Instagramable tadi gitu ya. Ini saya contohkan ada 7 caranya atau 7 style. Jadi biasanya yang cakep itu kalau punya frame yang 3 sama diletakkan berjejer sebelah kiri. Nah, itu namanya the triptych. Jadi itu model itu. Atau yang kecil-kecil kita pasang dengan cara organik. Di organik. Jadi ada yang gede, ada yang kecil, agak berantakan tapi asik-asik aja gitu. Patokannya apa? Jangan lebih lebar dari meja atau sofa yang ada. Maksimum selebar itu. Kalau terlalu lebar udah nggak asik lagi, gitu ya. Jadi patokannya lebar yang di bawahnya. Kalau di bawahnya sofa, usahakan jangan lebih dari sofanya. Kalau di bawahnya meja, jangan lebih dari lebar mejanya. Nah, harus dibenerin ya. Habis gini pokoknya semua checklist gitu, satu-satu. Pajangan oke, sofa oke, coffee table oke. Kalau enggak ganti. Ada juga yang bisa diletakkan. Nah, modelnya itu ditaruh di atas meja tadi gitu ya, pajangan. Yang besar tentu di belakang, yang kecil lebih di depan dan agak overlap gitu. Ini juga nanti jadi panduan ketika ibu dan bapak nanti bersimulasi bikin mood board. Sebenarnya kurang lebih kayak begini. Ada yang rapi, ada yang berantakan dan seterusnya. Atau the grid yang bawah kiri itu. Jadi kalau misalnya punya yang lebih kecil, bisa diatur sesuai lebar. Mungkin saya punya 6 ya, tuh 6, 3 bawah 3 atas. Punya 8, 4 bawah 4 atas gitu. Bikin the grid.
Atau the crown, ada satu yang besar di tengah, kemudian ada kecil-kecil di atas sebagai crown-nya gitu. Cara ngaturnya begitu. Atau the baseline. Baseline itu kalau misalnya kita ambil ada garis tengahnya itu. Satu line, atasnya beda-beda, bawahnya beda-beda. Yang menyatukan tuh garis tengahnya itu. Garis ininya Bapak dan Ibu. Nih. Ini the baseline. Atau the box. Kita lihat di semuanya box gitu ya, rapi. Tapi di dalamnya bisa kita padu-padankan dengan beda-beda. Ini dijamin Instagramable, minimal gitu ya. Kalau mau foto di depan ini tuh kece gitu. Enggak yang aneh-aneh dan berantakan gitu gayanya ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Mungkin memang tadi hijau warna hijau itu menyegarkan mata. Jadi memang perlu ditarik ke dalam ruang keluarga untuk bisa lebih fresh gitu ya. Pilih ini juga ada macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang asli, ada yang palsu gitu ya. Kalau bisa sih yang asli ya supaya dapat benefitnya lebih banyak. Kemudian kalau dia besar diletakkan di pot, ditaruh di ujung biar nggak blocking. Atau yang kecil seperti ini di atas meja coffee table juga bisa. Intinya dia akan mempengaruhi keindahan ruangan juga. Bisa dilihat contohnya yang akan supaya dia bagus gitu ya, ditaruhnya dengan vas atau pot yang sesuai lagi dengan nada dan gaya ruangan tersebut. Ini tadi kita udah singgung soal lighting. Jadi lighting itu ada general lighting, ada task lighting, ada ambience. Nah di setiap rumah, ruang keluarga kadang cuma satu doang, lampunya atas, jebret, nyala. Tapi udah gitu, jadi kayak nggak berlayer-layer saya bilang tadi, ambience atau cozy-nya nggak dapet. Jadi perlu kita tambahkan lampu berdiri di situ, mungkin jadi tempat untuk kalau orang mau baca dia di pojok sana. Selebihnya ini kalau kita lihat di dinding, lampu-lampu yang kayak di ujung-ujung ini adalah ambience. Dia menyapu beberapa titik untuk membuat motif dan kedalaman ruangan yang berbeda, dan juga bisa ditaruhkan juga untuk lampu-lampu meja. Ini penting supaya ruangan tadi kalau di foto itu kayak di lobi hotel atau di kamar hotel aja. Coba Bapak dan Ibu bedain waktu lagi liburan gitu ya di hotel bintang 5 dengan di kamar Bapak dan Ibu terus foto. Itu kelihatan ini pasti bukan rumahnya gitu. Nah, kita jangan mau kalah. Kita bikin kayak rumah kita kayak hotel bintang 5 dengan pencahayaan. Warna itu beda-beda kalau Ibu mau beli bohlamnya. Saya sarankan untuk ruang keluarga karena fungsinya tadi bercengkrama, hangat gitu ya. Pilih yang warm white. Warm white itu dia akan sifatnya lembut, hangat gitu ya. Kecuali di salah satu sudut itu Bapak dan Ibu suka baca. Nah, pilih warna yang cool daylight, yang agak putih. Karena supaya mata nggak lelah. Sama kayak di warna lampu kantor. Jadi lampu yang sifatnya untuk baca, cari yang warnanya putih. Ini lampunya bisa macam-macam. Ini posisinya. Oh oke. 32 menit lagi. Oh banyak ya pertanyaannya. Udah berapa? Oh 6 pertanyaan saya bisa jawab. Ongoing, oke. Sekarang living room kita pada saat ini harus membeli karpet. Nah ini karpet tuh ada caranya gitu. Bagaimana dia memenuhi satu ruangan penuh atau setengah. Nah ini paling tidak kita udah tentukan mau lebarnya 3x4 berarti semua sofa material itu akan di atas meja di atas karpet. Atau yang lebih kecil dengan ukuran 2x3 meter gitu. Jadi sofanya dan itu bisa di luar, hanya coffee table yang ditaruh di sana. Jadi jangan sampai salah beli gitu ya. Motifnya banyak, disesuaikan dengan selera dan karakter supaya nyambung dengan furniture yang lain. Nah ini yang penting. Jadi tema hari ini mungkin bisa langsung masuk ke simulasi ya sekalian gitu ya. Ya, ini Bapak dan Ibu tadi pemaparan udah sangat komprehensif untuk tadi supaya jangan salah beli dan seterusnya. Ini sebenarnya bagian dari simulasi yang akan kita lakukan untuk membuat mood board yang dilombakan ini. Nah ini perlu diperhatikan dan ini ada di kuisnya juga. Jadi kita akan bahas tema.
tema ini bagian dari mood board tadi, gitu ya. Ini mungkin saya butuh 10 menit untuk menjelaskannya ini. Saya akan pilih hanya 7 tema yang akan kita coba bagikan ke Bapak dan Ibu untuk menjadi pilihan gitu ya. Jadi ada gaya klasik, ada gaya modern, ada gaya mid-century, ada gaya Skandinavian, ada gaya natural, ini mungkin natural bisa ke tradisional juga, ada gaya industrial, dan gaya kontemporer. Saya pilih ini yang paling in sekarang, yang paling timeless, atau yang kalau misalnya kita ngomong ini semua tahu lah, toko furniture semua tahu, toko karpet juga tahu gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan karakter Ibu dan Bapak masing-masing. Jadi ada gaya klasik, modern, dan kita bahas satu-satu ya Ibu. Gaya klasik. Jadi biasanya pencahayaan yang baik dalam ruangan bergaya klasik itu memainkan peranan yang penting. Kenapa lampu kristal tuh seheboh itu hanya di ruang bergaya klasik? Ya karena itu, peranan pencahayaannya penting di ruangan ini. Jadi harus grande gitu ya. Ini kalau kita kira-kira ini kayak di Inggris gitu atau di Perancis Ibu yang sering ke sana tuh, itu gaya udah klasik lah, nggak mungkin yang lain gitu ya. Menghadirkan nuansa yang mewah dan elegan bisa dengan lampu kristal serta penambahan dekorasi berupa nih karpetnya juga pasti bermotif. Motifnya pasti rame, nggak mungkin yang satu warna. Pasti ukir-ukiran dan sulur-sulur. Kemudian serta penambahan lukisan biasanya. Lukisannya juga lukisan yang heboh gitu ya. Lukisan motif-motif gitu. Dan juga dengan tambahan bantal yang juga berukir dan biasanya warnanya gold, ada yang silver gitu ya. Untuk menonjolkan kemewahan tadi. Kemudian kita masuk ke gaya modern. Nah, kalau modern ini sebenarnya yang paling panjang ya usianya. Jadi kayak mau berapa tahun pun gitu dia akan bertahan terus gitu. Desain modern adalah gaya desain interior yang bercirikan palet warnanya biasanya monokromatik. Warnanya nggak jauh-jauh gitu. Nggak teriak sana, teriak sini, nggak. Jadi kayak kurang lebih warnanya nggak jauh-jauh lah. Itu kita bilang monokrom gitu ya. Biasanya garisnya bersih, lining gitu, tegas, nggak puter-puter, belok-belok, bulat-bulat, jarang gitu ya. Kemudian dia banyak menggunakan cahaya alami, jadi jendelanya suka besar-besar gitu, dan juga minimalis tadi untuk mengurangi banyaknya ornamen. Dan ini biasanya merujuk secara khusus pada gerakan estetika sejarah yang terjadi ini biasanya di awal pertengahan abad 20 ya. Jadi ini dari tahun 90-an tuh in terus sampai sekarang. Ini mungkin 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini lagi in juga Bapak dan Ibu. Namanya mid century gitu. Jadi abad pertengahan kayak. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu suka lihat kursi-kursi jadul gitu ya, muncul kembali, itu sebenarnya dia membawa style seperti ini mid century. Dia banyak menggunakan kulit juga, leather, dan warnanya juga ini ya. Kalau kita lihat pencahayaan desain mid century memiliki berbagai karakter. Mencolok diantaranya ornamennya di dalam ada minimalis, material tradisional, ada kayu, ada yang non tradisional seperti metal juga, ada plastik, ada vinil, plywood, kaca. Intinya di mid century ini dia bentuknya agak ramping dan berbentuk organik juga, yang tadi saya bilang jadulnya tadi itu, dan juga adalah bentuk-bentuk geometris. Jadi kurang lebih gaya-gaya kalau kita lihat di tahun 80-an ke bawah ya, 70-an mungkin. Nah, kalau ini anak muda pasti. Biasanya karena biasanya dia merujuk ke toko furniture di Alam Sutra itu, IKEA itu. Nah, itu yang memamerkan gitu ya,
gaya Skandinavian di daerah negara mereka gitu. Jadi desain Skandinavian memiliki berbagai karakteristik mencolok, diantaranya warnanya selalu kadang netral gitu ya. Jendela dan bukaannya relatif besar untuk pencahayaan alami juga. Biasanya dia menggunakan warna kayu yang hangat. Jadi kayunya suka warna kayu jati Belanda istilahnya. Itu yang sangat dominan di gaya Skandinavian. Iya, betul, benar. Warna-warna coklat muda krem gitu kayunya. Kemudian elemennya sederhana tapi fungsional gitu. Berikutnya gaya netral, natural. Ini mungkin kalau kita bisa jatuhkan ke gaya tradisional juga karena penggunaan kayu seperti rotan, bahkan mungkin elemen batik juga bisa masuk di sini, dipadu-padankan dengan tanaman gitu ya. Segala sesuatu yang ada di alam coba ditarik ke dalam ruang dalam. Jadi outdoor itu berasa outdoor dan indoor tuh batasnya tipis gitu. Nah ini biasanya kesan yang ditampilkan itu adalah kenyamanan dan kehangatan. Kalau Bapak dan Ibu sering sekarang ke kafe-kafe gitu ya, itu kayaknya anak-anak muda nongkrongnya udah gaya-gaya industrial dia bilang. Ada juga yang lagi musim tuh ngafe di bangunan mangkrak supaya kesan industrialnya dapat. Padahal saya yakin tuh karena budget terbatas. Jadi nggak selesai, ya udahlah jadi kafe. Itu banyak sekarang di Bandung, bangunan-bangunan lama tua dibiarin aja gitu. Industrial katanya. Saya sih ya industrial tapi kayaknya nggak aman ya. Takut roboh aja gitu sellingnya gitu. Nah tapi ada yang diawali, didesain dari awal seolah-olah memang belum selesai. Padahal selesai gitu ya. Jadi dinding lantai dibiarkan tanpa dikasih keramik. Ini mungkin industrial ya, cuman agak krem gitu. Jadi nggak ada plafon, kita bisa lihat gitu balok-baloknya diekspos. Kadang batu batanya ini mungkin ditambahkan, ada yang memang sengaja nggak di aci gitu ya. Jadi ini desain interior industrial terinspirasi dari revolusi industri gitu. Jadi memang semua kalau bisa diekspos tanpa harus ditutupi dan dilapisi. Kontemporer tuh kalau kita bisa bilang adalah gaya kekinian ya. Jadi dia lebih kayak banyak dipadu-padankan gitu. Jadi ada hampir mirip minimalis tapi dia lebih banyak warna harusnya gitu ya. Kemudian ada kremnya juga, ada abu-abu tapi dia lebih hangat harusnya dibanding gaya minimalis. Nah, ini mungkin kita mulai atau bisa ditanya jawab mungkin Bu. Sudah bisa ditanya jawab. Jadi kira-kira jadi kalau misalnya kita ngomongin mood board, ya ini sambil kita ngomong langkah-langkahnya ini ya Bapak dan Ibu. Kita akan bikin kolase gambar-gambar yang tadi saya udah jelaskan. Jadi kenapa milih sofanya ini? Kenapa ini semua harusnya tadi Bapak dan Ibu udah punya ilmunya gitu. Tinggal mau ditempelkan di mana gitu. Pertama adalah tentukan dulu desainnya mau kemana. Mau industrial kah? Mau natural kah? Mau klasik gitu. Dari yang 7 tadi dipilih salah satunya gitu ya. Setelah itu pilih warnanya, palet warna. Jadi kira-kira warnanya yang apa ya? Tadi kan udah ada itu ilmunya tuh ya. Oh, industrial agak warna-warna yang bangunan belum jadi gitu, cari yang abu-abu gitu ya. Nah, itu dipilih. Setelah itu pilih furniturnya. Nah, kira-kira Ibu dan Bapak ya disesuaikan aja rumah di keluarga itu butuh sofa 3, 2 dan seterusnya. Tinggal dicomot-comot di library, dipadu-padankan di library sini. Ini yang kemarin diberikan. Yang kemarin saya udah berikan. Ya? Ya, harusnya udah ada di tangan Bapak dan Ibu di semua gitu ya, bisa diambil, nanti tinggal dipadu-padankan gitu. Setelah itu baru pilih, ini macam-macam ya, ada karpet, setelah karpet dipilih kemudian masuk ke lampu dan elemen dekoratif yang lain. Gitu sih kira-kira.